China makin dikdaya, Trump kewalahan hadapi Xi Jinping. Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Dr. M. Rizal Taufikur Rahman, selaku Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat sore Pak Rizal. Selamat sore, Mbak. Iya Pak Rizal, ini tampaknya ada yang makin frustasi nih. Nggak cuma dunia aja ya yang gelisah ya. Trump juga kian gelisah kayaknya. Karena ini dalam unggahannya di Truth Social, Trump melungapkan kegundahannya nih. Bilangnya sangat sulit untuk bikin kesepakatan dengan Xi Jinping. Tapi di satu sisi Trump juga malah bilang kalau dia sangat menyukai Xi Jinping. Ini kan kayaknya silat lidah Trump ini memang mesti ditangkap hati-hati banget ya. Kira-kira bakal ke arah mana sih pernyataan Trump ini? Iya, kalau kita lihat ya dari sikap ya pernyataan Trump yang tampak kontradiktif ya, bahkan dia mengaku frustasi ya, namun menyukai Xi Jinping gitu. Ini strategi retoris khas Trump ya. Hmm. Bagaimana dia menciptakan ambiguitas ya untuk menjaga posisi tawar politik dan juga diplomatik ya dalam kondisi yang memang sudah sangat apa tertekan gitu ya. Dan kondisi ini yang mencerminkan pendekatan art of the deal gitu ya. Jadi Hmm. bagaimana mengaburkan tawaran politik dan diplomatik ini ya dan mengaburkan garis antara provokasi dan negosiasi ya. Dan ini tentu dianggap sangat apa namanya memberikan ruang tetap memiliki kekuatan posisi tawar ya. Hmm. Nah, dengan menyuarakan kekesalan ya, saya kira Trump menekan China di depan publik AS ya kalau kita lihat, namun dengan menyisipkan pujian ya ini juga tetap membuka jalur komunikasi tidak hanya informal tapi juga formal. Dan ini sinyal ya bahwa apa namanya mix sinyal yang dilakukan oleh Trump Hmm. ya yang kemudian yang bisa kita baca adalah sebagai psikologis tes di dalam eh, apa merespon ya terhadap sikap dari Xi Jinping. Dan tentu juga ini menciptakan apa persepsi bahwa Trump tetap di jalur figur sentral ya Hmm. bagi Amerika yang mampu menjinakkan rival globalnya gitu ya. Tapi di balik semua itu ada misi yang memang kalau Trump itu ada electoral mission sangat kuat begitu ya dan ingin menunjukkan ke publiknya Amerika bahwa dia yang bisa mengatur Cina. Itu saya kira strategi komunikasi Trump yang dia bangun secara tertoris ya khasnya Trump ini gitu ya. Karena Trump ini kan selalu apa kontradiktif dan juga eh, apa namanya bluff gitu ya. Hmm. Dan ini memang ciri khas Trump gitu ya supaya positioning sebagai presiden Amerika yang memiliki kekuatan ya dalam konteks politik misalnya ya dan juga ekonomi masih bisa dianggap sepadan bargain dengan China gitu. Dan Berarti ini ingin bisa dilihatkan ya. ke mata dunia bahwa Trump punya pengaruh yang sangat besar ya terhadap hal-hal yang strategis ya terutama rivalnya ya China. Kira-kira gitu ya. Iya, berarti bisa dikatakan sebenarnya Trump ini tidak ingin terlalu kelihatan di publik bahwa dia sebenarnya kewalahan begitu ya, bahwa sebenarnya Xi Jinping atau China di sini lagi di atas angin, tapi dia tetap ingin menunjukkan pada dunia bahwa Amerika Serikatlah yang tetap akan mendikte China seperti itu. Ya saya kira betul ya. Trump itu ingin positioningnya tetap di atas negara-negara yang lain ya termasuk China ya. Apalagi Hmm. dalam kondisi sekarang sedang gamang gitu ya karena tekanan dari dalam negeri juga secara ekonomi juga cukup kuat bahkan secara politis juga eh, terus ya menguat bahkan menekan gitu ya Trump dan bahkan Mahkamah Konstitusinya juga eh, apa memberikan keputusan-keputusan yang saya kira
kontradiktif dengan kebijakan Trump ya, termasuk the Fed misalnya gitu ya. The Fed juga tidak searah ya secara langsung inline dengan kebijakan-kebijakan Trump. Dan tentu yang ingin dia bangun kepada publik ya, tidak hanya Amerika tapi juga kepada global Hmm. bahwa Trump atau Amerika masih memiliki kekuatan atau setidaknya sebagai negara utama gitu ya di global yang masih memberikan pengaruh ya terhadap China gitu. Tidak hanya ekonomi tapi juga secara politis. Tapi kalau misalnya kita melihat lagi nih ya, sejarah dari awal perang dagang ini kan memang dari awal sebenarnya Trump yang memulai bara api dengan China. Tapi justru Trump juga lebih terlihat terobsesi untuk bicara langsung nih dengan Xi Jinping. Bahkan kan beberapa kali selalu dihembuskan isu akan terjadi pertemuan sampai dikatakan minggu ini akan terjadi pertemuan. Nah, kalau misalnya dengan posisi yang seperti ini, emang benar apa yang dikatakan Trump kalau Xi Jinping sulit diajak berunding? Kan minggu lalu kita sudah diskusi ya bahwa Xi Jinping itu menggunakan strategi yang fokus ya, kemudian juga tetap pada eh, apa namanya strategi-strategi Cina gitu ya, secara geopolitik, kemudian ekonomi, dan dia tetap fokus menghadapi ketidakpastian global ya, include di situ ya kepada Amerika Hmm. dan China akan memilih kontraproduktif ya terhadap ekonomi dan negaranya melihat ya situasi dan juga respon dari khususnya Trump ya dan dengan strategi apa namanya China seperti itu ya ternyata kan eh, Amerika atau Trump itu tidak tidak sabar gitu ya melihat atau juga eh, men- menunggu respon-respon dari Xi Jinping gitu ya terhadap statement ataupun dengan kebijakannya Trump itu sendiri. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ya China jauh lebih apa namanya lebih kuat dan dia memposisikan juga bahwa dia tidak gampang untuk tunduk kira-kira Hmm. gitu ya kepada eh, statement atau kebijakan eh, Trump gitu ya. Karena Cina sangat tahu gitu ya bahwa global value chains maupun supply chains, global supply chain yang sekarang menguasai adalah China gitu ya dan tahu sekali kelemahan dari eh, kebijakan Trump itu ya dan akan memberikan konsekuensi logis terhadap kinerja Amerika sendiri. Jadi kalau saya katakan dia memukul air gitu ya, dia akan nyiprat kepada dirinya lah kira-kira gitu ya. Trump mengawali sebuah kebijakan yang itu justru menjadi kontraproduktif ya bagi Trump itu sendiri dan juga menjadi buah si malakama ya bagi kinerja ekonomi dalam negeri bahkan ya terhadap para pelaku usaha di Amerika ya. Bahkan tadi Elon Musk sampai mengundurkan diri padahal Iya. begitu harmonisnya gitu ya Hmm. di saat Pilpres gitu ya mendukung Trump bahkan diajak menjadi bagian dari kabinet yang kemudian juga The Fed juga ternyata tidak sejalan dan ini menunjukkan kegamangan Trump ya, sebagai presiden Amerika dia dari sisi tekanan global juga sangat kuat ya sangat besar dari dalam juga memang tidak mudah dikendalikan begitu ya karena apalagi Amerika pelaku usahanya kan global ya dan Ya. tentu mereka juga bukan pemain global baru kemarin sore gitu ya tapi justru mereka sangat menguasai network market ya dan juga tidak hanya supply chain tapi juga global value chains-nya gitu. Ya, tampaknya Donald Trump saat ini memang sedang dalam masa ibarat diserang di dalam negeri sendiri begitu ya. Bahkan tertampar 2 kali, sekutu paling dekatnya Elon Musk aja sampai terus mengkritisi dengan sangat pedas begitu di sosial medianya. Betul. Kalau misalnya Pak Rizal, kalau misalnya kita melihat ini kan sebenarnya cukup beralasan ya kalau misalnya China ini sangat berhati-hatilah dalam mengambil langkah. Karena kalau misalnya belajar dari sejarah pertemuan pimpinan negara yang sudah sempat bertemu dengan Trump ini kan
kita bisa melihat nih pelajaran dari Presiden Ukraina, Zelensky, termasuk Presiden Afrika Selatan yang cukup ini ya agak menohok begitu ya, yang saat itu justru diserang Trump terkait genosid yang tampaknya juga itu merupakan red flag sebenarnya. Ini kan kayak ibaratnya pada saat pertemuan jadi masuk jebakan Batman-nya Trump gitu. Nah, tentu pastinya China juga nggak mau dong kalau pemimpinnya mereka dipermalukan seperti itu. Karena kan niatnya negosiasi dagang, tapi ujung-ujungnya malah kena jebakan gitu. Ya, betul ya. Memang kalau kita lihat gaya Trump ini kan gaya yang blunt ya, penuh kejutan, suddenly ya, kerap kali mempublikasikan isi pembicaraan private-nya ya di banyak pimpinan dunia merasa tidak nyaman ya. Bahkan terkesan menyerang, bahkan merendahkan gitu ya. Hmm. Ya, kasus tadi ya seperti Zelensky, kemudian Ramaphosa ya, bagaimana Trump menggunakan pertemuan bilateral tadi ya bukan untuk memperkuat sekutunya gitu ya, tapi juga membuat atau untuk meningkatkan political leverage-nya ya. Hmm. Bagi siapa ya? Bagi Amerika ya atau bagi Trumpnya itu sendiri. Ya, China tidak mau masuk ya ke apa ke lingkaran itu dan tidak mau jadi korban berikutnya dalam permainan caturnya Trump ini gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat filosofi dan tradisi diplomatik China ini kan selalu berbasis pada face diplomasi ya. Jadi bagaimana diplomasi yang menjaga kehormatan martabatnya gitu ya. Hmm. Sangat bertolak belakang dengan pendekatan populis ya, impulsif ala Trump. Jadi China tentu menjaga apa retorika-retorika yang dibangun dan sikap-sikap politik yang dibangun menjaga dignity ya atau juga apa kehormatan dari negaranya ya. Hmm. Makanya kenapa respon Xi Jinping tidak eh, apa namanya tidak cepat begitu ya, kemudian tidak responsif seresponsifnya Trump gitu ya, tidak sebelumnya Trump karena China tentu sangat hati-hati tadi ya. Hmm. Dia sangat taktis ya, kemudian juga strategis, berakar pada prinsip-prinsip tidak hanya prinsip-prinsip kontemporernya, tapi juga prinsip-prinsip tradisional ya secara filosofis China yang tentu non interferensi ya. Jadi dan juga membangun reputasi pemimpinnya. Jadi tidak apa namanya tidak sesumbar gitu ya. Hmm. Sesumbar dijawab oleh sesumbar, tapi bagaimana energi Trump itu diserap oleh katakanlah kekuatan energinya China gitu ya dengan strategi kehati-hatian tadi dan juga menjaga dan melindungi reputasi pemimpin dan juga negaranya. Berarti kalau misalnya melihat kondisi itu, kira-kira minggu ini bakal ada pertemuan nggak, Pak Rizal? Ya tergantung para diplomatnya ya. Hmm. Jadi yang bisa apa namanya melobi Trump maupun Xi Jinping ya. Hmm. Karena bisa jadi ada tawaran-tawaran yang dibangun ya yang ditawarkan Trump ke Xi Jinping maupun Xi Jinping juga demikian ke Trump itu masih belum deal gitu ya. Dan eh, nampaknya banyak hal yang saya kira menjadi pertimbangan-pertimbangan tidak hanya agenda politik, ekonomi ya, tapi juga tentu saja ekonomi termasuk juga ya China sangat memperhitungkan ke depan gitu ya bagaimana bargain position China untuk menghadapi Trump dan mungkin ini juga test case ya bagi China begitu ya bagaimana menghadapi negara sebesar Amerika dengan presiden yang punya karakter blunt tadi begitu ya dan juga sangat penuh kejutan dan apa namanya sangat pamorial ya terhadap negaranya begitu ya dan China tentu sangat taktis ya untuk melihat dan juga mensikapi ini. Iya, tapi kalau misalnya ini pertemuan Trump dan Xi Jinping makin buntu, ini kayaknya ekonomi global juga bakal makin suram ini ya. Karena kan kalau kita misalnya melihat ini
Trump yang memulai, tapi justru China yang mendominasi. Saat ini kan China lagi memperketat ekspor logam tanah jarang yang sedang sangat dibutuhkan dalam teknologi canggih hingga sistem pertahanan Amerika Serikat. Nah, ini tampak banget ya Amerika kayaknya dibuat semakin kewalahan sama China. Ya, ya sangat mungkin ya. Mengapa? Yang China menguasai 60% produksi tanah jarang ya secara global dan lebih dari 85% kapasitas pemurniannya juga ada di China gitu. Nah, tentu langkah Beijing yang tadi saya sampaikan ya, China itu sangat tahu kekuatan, kelemahan, ya opportunity dan ancaman China sehingga apalagi ditambah dengan strategi diplomasi yang eh, secara fundamental kan sangat panjang ya, eh, apa namanya, leadership dari China gitu ya. Dan Hmm. tentu ini menjadi langkah nyata yang coba disampaikan kepada global ya, khususnya kepada Trump. Dan langkah Beijing untuk pengetatan ekspor tanah jarang ini adalah bentuk respon asimetris ya terhadap tekanan tarif, blokade teknologi dari Amerika yang tentu secara jangka pendek hal ini meningkatkan tekanan di sektor teknologi tinggi Amerika ya. Karena memang teknologi saat ini kan memang Amerika ya yang kemudian dikembangkan ya oleh China dan diimplementasikan dalam industri maupun manufaktur di China gitu ya. Dan tentu hal ini meningkatkan tekanan pada sektor teknologi termasuk juga manufaktur senjata gitu. Hmm. Kendaraan listrik, ya perangkat elektronik yang canggih ya. Karena Amerika itu memang mencoba mendiversifikasi ya. Tidak hanya ke China tapi juga ke Australia maupun Afrika. Nah, tetapi tentu ketergantungan ini juga masih sangat tinggi ya China terhadap teknologi ini yang dikuasai oleh Amerika. Amerika juga tahu bahwa China sangat tergantung pada tidak hanya investasi tapi juga kepada eh, apa, teknologi tinggi yang selama ini diproduksi atau juga diciptakan inovasi-inovasinya juga oleh Amerika. Nah, jadi tentu pembatasan eh, ini menjadi senjata eh, apa namanya politik ekonomi maupun geoekonomi ampuh yang membuat Amerika makin sulit menjaga keunggulan teknologinya ya Hmm. tanpa kompromi ya terhadap China gitu. Karena kan memang selama ini menjadi salah satu background bagaimana Trump ya begitu terhenyak gitu ya melihat bahwa China sangat menguasai teknologi, global value chain, global supply chains, eh, bahkan sumber daya manusianya, bahkan investasinya. Yang itu sebenarnya menurut Trump itu ya China banyak diuntungkan gitu ya Hmm. oleh kemajuan Amerika gitu ya. Yang tentu ini menjadi eh, apa namanya menjadi catatan menurut Trump gitu ya, yang tentu harus apa dilawan ya pada China dan China tadi China tentu punya apa namanya cuma strategi ya agar eh, tekanan-tekanan tadi itu bisa ditekan lagi oleh eh, penguasaan salah satunya ya 60% tanah jarang maupun produksi pemurniannya juga hampir 80% ya di China gitu. Dan tentu kalau kita lihat apa itu tanah jarang ini kan satu apa komoditas gitu ya yang di dalamnya itu terdapat 17 unsur logam yang sangat penting di dalam teknologi modern. Nah, ini ya Hmm. erat kaitan dengan teknologi yang dikembangkan oleh Amerika dan itu sangat dibutuhkan oleh Amerika. Dan ini memang sangat melimpah ya di kerak bumi kita ya. Jadi seperti misalnya contoh ya di situ ada cerium ya, di mana dia fungsinya sebagai katalis, konverter mobil, poles kaca dan metal, bahan bakar mesin gitu ya. Atau juga misalnya terbium gitu ya, bahan bakar khusus bahan tambahan magnet ya yang agar apa punya punya fungsi ya agar tahan suhu tinggi ya seperti mobil listrik, drone gitu. Karena tanah jarang ini punya punya potensi, punya turunan yang sangat banyak yang
apa namanya yang sangat mempengaruhi ya teknologi modern dan teknologi canggih gitu. Berarti Pak Rizal, kalau misalnya kita melihat kan ini masing-masing Amerika Serikat dan China ini punya kuncian sendiri-sendiri ya. Di satu sisi Amerika Serikat punya kuncian teknologi, penguasaan teknologi. Tapi di sisi lain butuh bahan baku vitalnya di China, dan China ini yang punya kunciannya di sini. Nah kalau kayak gini terus titik temunya ini di mana? Bakal di mana ini Pak Rizal? Ya itu makanya ada win-win kan di antara mereka. Hmm. Ya mereka tentu kan ingin punya eh, apa namanya tidak hanya pengaruh geoekonomi secara global ya, tapi juga bisa mengoptimalisasi sumber daya ekonomi mereka ya untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga pertumbuhan ekonomi mereka ya, dan juga Hmm. memperbaiki kinerja ekonomi di dua negara ini karena dua negara ini kan negara yang sangat apa namanya kuat begitu ya. Sisi lain tadi Amerika di teknologi tingginya ya, inovasinya, R&D-nya gitu ya. China juga sedang menyusul tetapi diperkuat oleh bahan baku ya yang sangat tersedia melimpah gitu ya. Yang ini juga ternyata eh, tentu menjadi salah satu tawaran saya kira ya. Salah satu topik penting dan juga Hmm. utama gitu ya bagi Amerika maupun bagi China untuk mengadakan pertemuan ini. Mungkin belum salah satunya belum belum deal ya masalah masalah ini gitu ya. Ya, ini kita semua masih menunggu ini nantinya titik temunya akan seperti apa begitu ya. Tapi kalau misalnya dalam kondisi saat ini cengkraman China pada mineral kritis ini udah mulai berdampak nyata, terutama di sektor otomotif dunia. Sejumlah negara pusat produksi otomotif ini terancam gulung tikar, kayak Jerman, Jepang, India ini semua udah mulai mengeluh. Nah, kalau misalnya melihat ini kan sekutu-sekutu terdekat Trump juga, kira-kira Trump bakal melunak nggak sih demi sekutunya ini? Ya, Trump kan memang transaksional ya dan juga American Force-nya sangat kuat ya. Ya tidak punya rekam jejak historis memperjuangkan kepentingan sekutu ya, jika dilihat ya, jika tak menguntungkan AS secara langsung terutama ya. Hmm. Namun tekanan dari industri dalam negeri ya, terutama disupport oleh atau juga untuk suplai tanah jarang tadi ya supaya tetap kompetitif, harusnya bisa mendorong ya pelunakan terbatas ya, Hmm. bukan demi sekutu tapi juga demi industri Amerika sendiri ya. Justru sekutu itu harus mengikuti ya apa yang mau dan juga apa kebijakan dari Trump. Nah, tentu dalam skenario ini Trump mungkin akan mengeksplorasi deal-deal terbatas ya di sektor mineral terutama. Namun tetap menekan China di sektor lain ya seperti AI, teknologi tinggi, chip, bahkan Amerika sekarang sedang membangun apa namanya teknologi eh, apa implementasi dan juga otaknya AI lah kira-kira begitu ya, Hmm. yang itu bisa jauh lebih lebih kuat lagi gitu ya. Dan bagi sekutu seperti Jepang dan Jerman ya sinyal ini jelas ya diversifikasi sumber bahan baku sangat mendesak ya karena Trump tidak bisa diandalkan sebagai pelindung rantai pasok global gitu ya. Dan lagi-lagi yang menjadi persoalan penting lagi adalah bahwa Trump ini sangat apa namanya ya sangat melindungi Amerikanya gitu ya dibanding dengan sekutunya. Sekutu ya the second round apa namanya efek aja gitu ya bagi Trump yang notabene untuk melindungi kepentingan Amerika. Berarti langkah China ini bisa dikatakan luar biasa banget ya. Ibaratnya satu China tapi bisa menggoyang negara dikdaya sebesar Amerika, bahkan ikut menyeret sekutu-sekutunya begitu kan. Berarti ini sekalian mempertegas China ingin membuktikan posisinya dengan dominasi China di industri mineral penting itu sudah membuktikan bahwa China tetap menunjukkan dominasinya begitu. Bahkan ini kan ya itu tadi kan satu China bisa menyeret Amerika hingga sekutu-sekutunya gitu.
Iya, ya karena tadi China itu menguasai sumber dayanya, sumber daya alamnya gitu ya. Bahkan teknologinya juga menguasai gitu ya. Dan Hmm, sangat cepat ya inovasi teknologi yang dikembangkan China. Termasuk tadi Jerman ya, Jepang, ya. notabene mereka juga sangat tergantung juga gitu ya dengan China. Dan ini adalah langkah yang dilakukan Cina yang menjadi bagian strategi besar kalau kita masih ingat Made in China di 2025 ya, di mana Iya. China ingin menjadi pemimpin rantai pasok global ya tidak hanya dalam produksi tapi juga dalam penguasaan sumber daya dan strategis. Nah, tentu dengan kontrol salah satunya terhadap tanah jarang, China tidak hanya menekan Amerika tapi juga sekutunya ya dan juga mendikte masa depan industri teknologi tinggi dunia ya. Karena ini ada sangat strategis ya. Apa maknanya? Dan maknanya adalah bagaimana pergeseran kekuasaan global dari kontrol market ya, dari tadinya market kontrol oleh Amerika menuju kontrol bahan baku oleh China. Bayangkan ya. Dan Hmm. langkah ini bukan sekedar balasan, tapi sinyal kuat bagi Cina siap bermain di jangka panjang sebagai kekuatan dominan dalam ekonomi berbasis teknologi tinggi dan juga ekonomi bersih. Saya kira itu yang menjadi concern kami gitu ya, atau saya terhadap apa sikap China ya terhadap Trump. Hmm. Pak Rizal, ini berarti gimana nih dengan nasib Indonesia? Ini kan masalahnya pekan depan begitu Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif putaran kedua dengan Amerika. Dan di sini pemerintah juga berjanji akan pembahasannya akan mengedepankan kepentingan nasional. Kira-kira apa yang bisa diharapkan dari pertemuan atau negosiasi tarif putaran kedua ini? Ya, tentu Indonesia mesti cerdas gitu ya atau menjadi player yang punya strategi ya dan juga mampu memanfaatkan peluang-peluang dan ruang-ruang yang saya kira bisa menjadi benefit bagi Indonesia. Hmm. Tentu momentum negosiasi ini bisa menjadi leverage ya untuk memperjuangkan apa status ya Indonesia sebagai Generalized System of References ya, atau GSP yang sempat menghilang ya dan juga memperluas akses ekspor ya untuk produk-produk hilir utamanya produk hilir yang memiliki nilai tambah tinggi ya dari tambang ataupun dari pertanian maupun juga dari industri manufaktur di jasa pertanian ya atau juga di pertanian di agroindustrinya gitu ya termasuk tekstil katakanlah. Namun ya Indonesia juga harus menghindari jebakan geopolitik ya apalagi kita sebagai bangsa kan memiliki prinsip perundangan bebas aktif gitu ya dan jangan sampai perjanjian ini mengorbankan kedaulatan ya kebijakan industri strategis seperti katakanlah industri yang sudah dicanangkan dan direncanakan sebagai transformasi ekonomi Indonesia yaitu industri hilirisasi nikel ya ataupun industri hilirisasi untuk proteksi pangan. Nah, untuk itu maka pendekatan negosiasi ini harus berbasis data ya, Hmm. tidak berbasis kepentingan semata gitu ya dan harus semuanya based on teknokratis dan menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra strategis dan potensial gitu ya terhadap stabilisasi rantai pasok eh, di kawasan Indo-Pasifik lah minimum gitu ya. Bahkan pemerintah juga harus menjaga ya bagaimana apa namanya posisi tawar ya untuk memperkuat koordinasi di kawasan misalnya ya, baik itu di ASEAN, di BRICS gitu yang selama ini menjadi community Indonesia ya. Untuk apa? Supaya kita tidak terjebak ke dalam tekanan bilateral antara Amerika China semata. Hmm. Dan ini tentu kita mesti menyadari dan memanfaatkan peluang-peluang dari kondisi ini. Gitu, Mak. Ya, tampaknya jangan sampai terjebak dalam kepentingan geopolitik dan mengorbankan kedaulatan pastinya.
dan memperkuat posisi tawar di kawasan. Tentunya dengan diversifikasi perdagangan ini sudah dilakukan. Semoga mendapatkan win-win solution yang terbaik. Terima kasih Pak Rizal untuk analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Sehat dan sukses selalu. Sama-sama Mbak, sama-sama. Terima kasih banyak.